Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini setelah sekian lama ya, hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ya, saya tidak bisa bersilaturahim, dan alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim kembali di tempat ini dalam kajian tematik ya. Dan insya Allah sebagaimana yang dimasuk ya ke WA saya, insya Allah kita akan mengkaji ayat-ayat atau surat-surat pendek ya, juz 30 mentadaburi ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut, dan tentu saja implementasikan, dipraktekkan di lapangannya seperti apa. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadaburi, atau bahkan Al-Quran yang kita hafal sedikit banyak punya dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya kalau kita lihat ya di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, misalkan di dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'al Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang ditulis oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf ya, LC Al-Hafiz. Setidaknya interaksi kita dengan Al-Quran itu kan ada 3. Yang pertama adalah membaca. Keistimewaan membaca sendiri sudah tidak terbantahkan lagi ya. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala, dan pahala dari membaca Al-Quran itu bukan berbasis ayat, surat, atau halaman, tapi bahkan huruf ya. Dihitung pahalanya itu per huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Tidak dikatakan bahwa alif lam mim awal surat Al-Baqarah itu adalah 1 huruf, tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. 1 huruf alif, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi 3 huruf. Berarti kalau misalkan dikali pahala, tinggal dikali aja 1 huruf, misalkan 10, berarti baru membaca alif lam mim saja sudah 30 pahala. Kemudian bisa kita lihat bahwa selain itu ya, praktik generasi pertama Islam dan di era kejayaan Islam terhadap Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita ada 3. Yang pertama adalah kehidupan kita terwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran ya. Makanya surat yang akan kita kaji, yaitu surat terakhir ya, surat An-Nas, surat ke-114, bagaimana aplikasi nanti di lapangannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu komitmen secara rutin berinteraksi dengan Al-Quran ya. Membaca, mentadaburi, bahkan menghafalnya, itu adalah bentuk-bentuk komitmen kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mentadaburi dan mengamalkan Al-Quran ya. Bagaimana kita akan mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak faham, tidak mengerti apa yang kita baca. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan di sore hari ini, sedikit banyak kita sudah mulai sedikit demi sedikit paham tentang sebenarnya apa sih makna atau maksud tujuan
dari surat-surat yang sering kita baca dalam sholat-sholat kita. Dan saya yakin ya bahwa surat-surat pendek ini yang menjadi andalan kita ketika sholat gitu ya. Surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas gitu ya. Tapi ketika ditanya apa maksud dari surat An-Nas tersebut, atau misalnya surat Al-Fatihah. Nah, baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai di poin kaitannya dengan surat An-Nas. Jadi, kalau kita lihat surat An-Nas ini adalah surat terakhir, surat ke-114, nomor 114. Nah, jadi jumlah surat yang ada dalam Al-Quran itu adalah 114 surat. Surat An-Nas surat terakhir. Walaupun bukan surat terakhir yang turun wahyunya, beda ya. Yang terdiri dari 6 ayat ya, dari mulai Qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ayat. Kemudian terdiri dari 20 kata ya. 20 kata, bisa dicek, dihitung sendiri 20 kata itu surat An-Nas itu, dan terdiri dari 78 huruf gitu. Makanya tadi saya sampaikan, ketika kita membaca surat An-Nas, karena Allah memberikan pahala kepada kita itu per huruf. Kalau misalkan satu huruf aja pahalanya 10 pahala, maka ketika kita membaca surat An-Nas berarti pahala kita sudah 780 gitu ya. Atau misalkan satu huruf satu pahala, ya kita sudah mendapatkan 78 pahala gitu. Karena surat An-Nas ini terdiri dari 78 huruf. Nah, kemudian kita berbicara keutamaannya. Apa sebenarnya keutamaan surat An-Nas? Ya. Nanti saya akan bacakan beberapa hadis terkait dengan keutamaan surat An-Nas. Ya. Surat An-Nas ini sebenarnya satu paket dengan surat Al-Falaq. Sehingga para ulama tafsir sering mengistilahkan dua surat ini, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq, dengan istilah Al-Mu'awwidzatain. Al-Mu'awwidzatain. Jadi Al-Mu'awwidzatain ini adalah dua surat untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Satu paket. Insyaallah nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas surat Al-Falaq. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, kaitannya dengan sababun nuzul. Jadi kalau dalam ilmu Al-Qur'an itu ada istilahnya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Karena dulu itu ayat Al-Qur'an turun kepada Rasulullah, atau wahyu Al-Qur'an ini turun kepada Rasulullah sesuai dengan konteks situasi kondisi saat itu. Gitu. Nah, termasuk surat ini juga. Gitu. Jadi secara keseluruhan Al-Quran ini kan turun kepada Rasulullah ini secara berangsur-angsur ya. Selama berapa tahun? Selama 23 tahun. Selama 23 tahun. 10 tahun 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Gitu. Jadi 114 surat ini turun kepada Rasulullah selama 23 tahun. Ada dua fase, ada fase Makkiyah diturunkan di Mekah, ada fase Madaniyah diturunkan ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Nah, surat An-Nas ini masuk surat-surat yang turun di Mekah atau fase Makkiyah yang turun di Mekah. Nah, karakteristik surat-surat yang turun di Mekah atau wahyu yang turun di Mekah, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu dominannya kaitannya dengan keimanan, dengan tauhid, dengan keyakinan. Jadi belum ada perintah-perintah kaitan dengan kewajiban-kewajiban, kecuali sholat ya. Sholat itu adalah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj 1 tahun atau 1 tahun setengah sebelum hijrah. Tapi kewajiban-kewajiban yang lain seperti saum, puasa, zakat, haji, jihad,
kemudian bekerja, mencari nafkah, kemudian kaitannya dengan permasalahan ekonomi, permasalahan negara, jihad, itu semuanya di Madinah, gitu. Nah, sebab turunnya ayat atau surat An-Nas ini ada dua riwayat mengatakan, ya. Tapi intinya bahwa sebab turunnya surat An-Nas ini diceritakan dalam referensi tafsir bahwa Rasulullah saat itu kena sihir, disihir oleh seorang Yahudi bernama Labib bin Asom, ya. Kemudian didatangi oleh malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, dua orang malaikat, ya, dua malaikat turun, kemudian berdialog dua malaikat ini, apa yang terjadi terhadap Nabi Muhammad. Dari dialog malaikat ini, Nabi Muhammad kena sihir, dan sihirnya berupa ada dua, ya, berupa rambut, ya, berupa rambut. Kemudian satu lagi adalah berupa semacam ijuk, kemudian dimasukin ke kotak kecil, kemudian di situ ada simpul-simpul, ya. Kalau sekarang mungkin istilahnya itu tali, ya, tali-tali diikat-ikat gitu, yang disimpan di sebuah sumur, kemudian dihimpit oleh batu, dan itu informasi yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika malam sudah disampaikan seperti itu, besoknya Rasulullah langsung memerintahkan Ammar bin Yasir, ya, untuk mendatangi sumur yang diceritakan oleh malaikat tersebut. Nah, kemudian didatangilah sumur tersebut, dan betul sumur itu ada, dan ternyata sumur itu airnya merah. Jadi merah seperti kalau misalkan air biasa seperti ini kemudian dikasih yang bunga rosella gitu, ya, atau misalkan jadi warna airnya itu merah seperti ada darah gitu. Kemudian dikeringkanlah airnya tersebut. Kemudian memang di dalamnya ada batu, diangkat batunya, dan memang ada kotak, betul, ya, ada kotak itu, dan di dalam kotak itu ada ijuk, kemudian ada lipatan-lipatan, ada ikatan-ikatan sebanyak 11 ikatan di dalamnya itu. Ya, kemudian Rasulullah menyuruh membakarnya. Ya. Dan sebelum dibakar, ikatan-ikatan tersebut dibuka, dan dibacakanlah atau turunlah surat ini, dan Rasulullah membacakan surat ini, dan setiap dibacakan satu ayat, lepaslah ikatan tersebut. Satu ayat lepas satu ikatan, dua ayat lepas dua ikatan, terus selanjutnya sampai selesai. Jadi ini sama, sebab nuzulnya sama dengan surat Al-Falaq gitu. Jadi dua surat sekaligus turun kepada Rasulullah, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Nah, maka dalam aplikasi kita di lapangan juga nanti kaitannya dengan bahwa surat An-Nas ini juga sering dibaca menjadi surat ruqyah. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu adalah pengobatan yang terkena gangguan jin, yang terkena sihir, dengan membacakan ayat Al-Quran, dan diantaranya adalah dibacakan surat ini. Begitu. Kalau misalkan kita ada pertanyaan, masa sih Rasulullah kena sihir gitu? Ya, Rasulullah itu kan basyar. Rasulullah itu bukan malaikat, Rasulullah itu adalah manusia. Hikmahnya bagi kita, dengan kejadian seperti ini menjadi ada pelajaran buat kita. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang muslim terkena sihir, terkena guna-guna seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Berarti sudah ada contohnya. Yang harus kita lakukan diantaranya adalah dengan membacakan surat ini, surat An-Nas. Yang kedua apa? Cari, kalau misalkan ada dalam bentuk tadi media-medianya, itu harus dicari medianya. Kemudian setelah ketemu medianya tersebut, dibakar. Itu adalah contoh dari Rasulullah SAW.
Baik. Nah, saya akan tadi ya membacakan beberapa hadis terkait dengan keutamaan surat An-Nas ini. Di antaranya adalah nah ini. Jadi ada 3 ya. Ada 3 hadis, dan hadisnya insya Allah sahih semua. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan riwayat Abu Daud. Ada 3. Yang pertama adalah bahwa ketika kita membaca surat ini pagi dan sore, ya, menjadi zikir ya atau wirid, kita membaca surat An-Nas, atau bahkan setelah sholat juga kita membaca surat ini, maka disebutkan dalam hadis Abu Daud, barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali di waktu pagi dan waktu sore, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya dari segala sesuatu. Ini sangat luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar tadi untuk menjadi benteng dari gangguan sihir, dari gangguan jin, tetapi ini juga menjadi keberkahan tersendiri ketika kita pagi dan sore membaca surat An-Nas. Akan mencukupinya dari segala sesuatu. Artinya ketika Allah mengatakan seperti ini, mencukupi dari segala sesuatu, berarti itu adalah jaminan yang tidak bisa disangkal lagi. Kemudian yang kedua, ya. Nah, disunahkan sebelum tidur. Disunahkan sebelum tidur kita membaca surat ini. Ya. Jadi sebelum tidur itu disunahkan kan membaca 3 surat, 3 kul ya. Al-Ikhlas, kemudian ini surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq. Ya. Baca 3 surat ini, kemudian ditiupkan ke telapak tangan kita, itu ditiupkan, kemudian setelah itu diusapkan ke wajah, kemudian setelah diusapkan ke wajah diusapkan ke seluruh anggota tubuh kita. Ini untuk apa? Kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau istilah Sunda ada istilahnya erup-erup. Ya. Tahu nggak erup-erup? Erup-erup itu nggak tahu kalau istilah Jawa atau, tapi istilah Sunda ya. Jadi mimpi ya, kita seakan-akan mimpi, kemudian ada sesuatu yang menghimpit kita berat, atau kita di mimpi tersebut perasaan lari dikejar-kejar sesuatu sampai akhirnya kita capek gitu. Itu biasanya itu dapat dipastikan bahwa kita sebelum tidur tidak baca doa, sehingga bisa jadi tadi jin itu masuk menggoda kita gitu kan. Makanya ketika mimpi seperti itu, ketika kita bangun, kita mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita meludah ke sebelah kiri, gitu ya, bahwa itu adalah gangguan dari jin, ya. Jadi masuk ke alam bawah sadar kita, kemudian kita diganggu, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah sebagai obat ruqyah. Ya, tadi yang sebelum tidur membaca surat ini, kemudian ditiup, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kita, itu hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadisnya 460 ya, 4630. Nah, kemudian yang ini menjadi obat ruqyah ini sama, ini juga hadis riwayat Imam Bukhari, nomor hadis 4085 ya. Yaitu jadi mengobati dengan ayat Al-Quran atau istilahnya ruqyah itu bisa oleh orang lain, bisa juga oleh diri sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah adalah dilakukan oleh diri sendiri. Jadi membaca surat An-Nas ini berulang-ulang, dan itu menjadi obat mengusir dari gangguan jin. Ya, mengusir dari gangguan jin. Nah, ini ternyata ya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah praktek di lapangannya, implementasi atau aplikasi dari surat An-Nas. Di antaranya tadi kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa surat An-Nas ini ketika kita baca di
pada waktu pagi dan sore, maka kita akan dicukupkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur ketika kita membaca surat ini, maka akan terlindungi dari tadi godaan jin. Gitu. Dan ini berarti bagaimana kita mengaplikasikannya. Kemudian, baik. Nah, masuk ke konten ayat demi ayat surat An-Nas ini, ayat 1 sampai 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya atau ilahnya manusia. Jadi ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada yang maha segalanya, ya. Tuhannya manusia, Robnya manusia, rajanya manusia, Tuhannya manusia. Gitu. Jadi 3 sifat ini menunjukkan 3 sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dari godaan jin. Jadi kalau misalkan aplikasi di lapangannya ketika terkena sihir, sesungguhnya sudah diajarkan di dalam surat ini, jangan meminta perlindungan atau pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalkan pergi ke orang pintar, istilahnya gitu ya, dukun, paranormal, apalagi istilah-istilah yang sekarang ya, supranatural, dengan istilah-istilah yang terbaru ya. Nah, sekarang bahkan ada aplikasinya gitu kan, bisa secara online dan lain sebagainya. Ini seiring dengan perkembangan zaman, dukun-dukun itu pasang iklan sekarang di Google Ads, Facebook Ads gitu ya, pasang iklan gitu ya. Seperti itu gitu ya. Artinya sudah dijelaskan di surat ini bahwa ketika kita terkena tadi gangguan jin, sihir, maka yang kita lakukan secara mandiri saja sudah bisa, yaitu dengan membaca surat ini. Ya. Jadi meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita meminta perlindungan dari apa? Min syarri itu dari kejahatan, waswas bisikan-bisikan, al khannas. Al khannas di sini maksudnya setan. Tapi yang tersembunyi. Jadi karena bisikan itu ya namanya bisikan berarti tersembunyi gitu, tersembunyi. Maka bahasa Al-Qur'annya adalah min syarril waswasil khannas. Jadi ini merupakan sifat dari kejahatan yang sembunyi-sembunyi, dibisikin gitu. Contohnya misalkan kalau subuh kan sekarang jam 4 lebih ya, 4.15 itu sudah azan subuh. Nah itu bisikan itu muncul karena kan di dalam hati kita kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada bisikan kebaikan, ada bisikan kejahatan atau keburukan. Kalau azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa yang terjadi dalam diri kita? Ada 2 bisikan gitu. Baru azan gitu. Itu bisikan setannya begitu, baru azan, belum qomat gitu. Akhirnya tidur lagi. Akhirnya setelah qomat, nggak apa-apa, kan sekarang mah subuhnya lebih awal, jadi jam 5 sholat masih bisa lah, sholat subuh gitu. Akhirnya tidur lagi, sampai akhirnya
bablas, ya, setengah 6, jam 6 baru bangun. Itu adalah contoh bisikan. Atau misalkan ada peluang-peluang peluang-peluang curang gitu ya. Itu bisikan-bisikan itu selalu ada. Nah, maka ketika ada bisikan-bisikan tersebut, maka minimal kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Karena itu udah pasti bisikan dari bisikan setan. Gitu. Kenapa hal ini harus terus kita lakukan? Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, bahwa kita itu sejak lahir sampai nanti meninggal ditemani oleh yang namanya jin korin. Korin ini teman, ya, korin ini yang selalu mendampingi kemanapun kita pergi. Itu dari mulai lahir sampai nanti kita meninggal, gitu. Maka was-was tadi, bisikan-bisikan itu akan selalu ada. Ketika kita sekarang seperti ini, sholat, sedang di masjid, dia menjauh. Tapi ketika kita sudah dalam keadaan kosong, sedang ngelamun, ya, dia mendekat. Dia membisikkan kejahatan-kejahatan tersebut. Gitu. Hadisnya nanti saya akan bacakan, ya, bahwa setiap kita itu adalah akan ditemani oleh yang namanya jin korin. Hadisnya riwayat Imam Muslim, ma minkum min ahadin illa qad wukila fi qarinuhu minal jin. Jadi tidaklah salah seorang dari kalian kecuali diberi seorang pendamping jin korin. Bihi qarinuhu minal jin, dari jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya, saya juga. Jadi semua makhluk yang bernama manusia itu ada jin korinnya, temenin. Engkau juga wahai Rasulullah? Qala wa iya ya iya, illa anallaha a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bil khair. Kecuali jin korin yang menemani saya, kata Rasulullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, dia sudah masuk Islam dan dia tidak membisikkan, tidak memerintahkan kepada saya kecuali kebaikan. Itu kecuali korinnya, jin korinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak. Kita pernah dengar riwayat bagaimana jin korin yang mendampingi Umar. Ketika Umar lewat sini, dia lewat dari pintu yang lain, gitu. Sama, gitu. Nah, bagaimana? Artinya kita setiap saat punya kewaspadaan. Makanya tadi ada kurikulum yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu adalah dalam rangka itu. Jangan sampai kita kosong. Kenapa misalkan ada yang istilah kesurupan jin, kemasukan jin segala macam, itu sesungguhnya dia sedang kosong. Karena sesungguhnya ketika kosong itu, jin itu akan mudah masuk kepada seorang. Dan berdasarkan pengalaman yang sering menangani, ya, ustadz-ustadz yang sering menangani meruqyah orang-orang yang kesurupan, ternyata yang mudah kesurupan itu adalah wanita. Dan kasusnya wanita yang sedang haid. Kenapa? Karena benteng wanita yang sedang haid rapuh. Benteng sholatnya tidak ada, karena wanita sedang haid tidak sholat. Nah, Al-Quran juga sama. Menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, ketika wanita haid tidak bisa baca Al-Quran. Ya, walaupun di sini ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ulama fikih ada yang mengatakan boleh dengan syarat, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, berarti ini juga sama. Artinya sholat ini menjadi benteng, zikir tadi juga menjadi benteng. Ketika kita membaca surat ini di pagi, sore juga benteng. Sebelum tidur kita baca surat ini juga jadi benteng. Jadi karena kita selalu ditemani oleh si korin ini, gitu ya, jin korin ini, maka posisi kita adalah
tetap waspada. Artinya ketika kita sedang baca Quran, dia pasti menjauh. Tapi kalau kita sedang lalai, dia pasti mendekat. Jadi setiap hari siapa dominan bisikannya itu, gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang memang sehari-harinya itu adalah berbuat maksiat, berbuat jahat terus, ya, nggak ada kebaikan sedikit pun, berarti dia sudah dikuasai sepenuhnya oleh jin korinnya tersebut. Kalau kita bisa jadi kadang menang, kadang kalah, gitu ya. Kadang mengikuti bisikan itu, kadang kita juga bisa menolak bisikan tersebut, gitu ya. Nah ini seperti itu. Jadi as-sira, kita itu berperang gitu dengan dua bisikan tersebut, ya. Makanya bahasa Al-Qur'annya wa min syarri waswasil khannas. Ya. Jadi kita berlindung dari waswas, bisikan al-khannas, jin yang tadi disebutkan yang tersembunyi, gitu. Nah kemudian disebutkan juga, ya ini saya lewat aja ya. Nah ini mungkin penjelasan tambahannya bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa setan ini selalu ada dalam hati manusia. Apabila dia lalai atau lupa, maka setan menghembuskan tadi waswas, ya, bisikan-bisikan itu kepada manusia. Dan ketika dia mengingat Allah, ya, maka si korin ini lari, gitu. Lari. Jadi dia, kalau menurut bahasa Sundanya itu dia ngadodoho, selalu mengintai. Ketika kita sedang mengingat Allah, dia menjauh, lari. Kita baca Quran, lari, karena kepanasan kan. Tapi kalau misalkan kita lupa, sedang lalai, dia mendekat, membisik-bisikan kejahatan-kejahatan. Bahkan terus ketika mulai melakukan kejahatan kecil, dia bisikan lagi supaya terus meningkatkan level kejahatannya, dari mulai yang kecil, sedang, sampai melakukan kejahatan yang besar. Kalau dosa itu berarti dari mulai melakukan dosa kecil, dosa sedang, sampai melakukan dosa besar. Terus seperti itu, gitu. Terus yang selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, tadi ya, was-was itu di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas. Ya. Kenapa di sini dikatakan minal jinnati wan nas? Dari golongan jin dan manusia. Karena ternyata yang membisikkan kejahatan, yang membisikkan keburukan, yang mengajak maksiat